Kak Bila dan Kak Lesti ini sudah mempublish Baby L. Seperti apa sih sukacitanya? Ya luar biasa lah, pokoknya akhirnya yang dinanti sama jutaan orang akhirnya kesampaian juga kan. Ya kebanggaan juga lah buat kita sama anak-anak semua yang ada di sini gitu. Akhirnya udah nggak ada teror-teroran lagi nih, jadi udah kebuka semuanya udah tahu kayak gimana Baby L rupanya, antara campur aduk mukanya kan. Baby L tuh ya sih. Menurut Kak Valdi sendiri lebih mirip siapa nih Baby L? Nah itu dia, awal kan gue salah satu orang yang beruntung di antara yang lain ya. Jadi ketika dia lahir, jadi gue sama gue di ruang operasi pas itu. Dan gue adalah satu yang beruntung banget ya ketika proses lahiran. Awalnya tuh dede banget. Iya, cuman ya berubah-berubah, yang anak kecil lah ya, berubah-berubah, Bilar, dede gitu pokoknya. Tapi alhamdulillah keduanya mirip gitu. Yang kaget kan kalau bukan orang lain deh. Bang, boleh ceritain sedikit momen haru mungkin pas di ruang operasi itu, kan kebetulan lo orang yang beruntung ada di situ. Iya, momen harunya adalah ketika si Baby L itu keluar. Itu menurut gue pecah banget tuh. Dan pada saat keluar pun kan gue doang yang ngeliat tuh. Mereka berdua nggak ngeliat, mereka berdua cuma taunya Baby L lahir aja. Cuman kan gue pada saat itu, gue kebetulan dokumentasi pada saat itu, momennya tuh pas banget ketika dia angkat, itu pecah banget. Dia akhirnya masuk ke video klip kan, kalau misalkan teman-teman lihat itu pecah banget sih. Bahkan mereka pun melihatnya itu pada saat video klip gitu. Jadi benar-benar luar biasa gimana Baby L keluar. Waduh, itu sih pecah banget sih, itu nangis luar biasa mereka. Mukanya mungkin seperti apa sih si Bang Bilar dan Dedek sendiri? Nggak bisa gua utarain ya. Maksudnya saking bahagia pecahnya sampai dia tuh keluar air mata, terus sampai nggak nyangka, gila. Mungkin pada saat itu gila, gua akhirnya jadi bapak juga yang dinanti gitu. Itu sih. Tapi Kak, kalau boleh tahu nih, alasan kenapa sih baru dipublish itu 2 minggu kemudian gitu? Kenapa sih Kak? Nunggu kondisi baby stabil atau seperti apa? Iya kan, lo tahu sendiri kan kondisi Dede kayak gimana, kondisi babynya juga kayak gimana, yang memang waktunya kan cepat banget tuh. Yang memang kita pikir malah Januari sekarang kan lahirnya, cuman dengan kondisi yang menurut ya mungkin kalian tahu sendiri lah, mungkin prematur segala macam. Cuman dengan kondisi seperti kan harus benar-benar sehat dulu dong, stabil dulu dong. Jadi kayak gitu sih. Dede baby blues nggak sih Kak? Pastilah namanya tua baru kan, apalagi anak pertama, cucu pertama dari Bapak Endang. Jadi baby bluesnya sangat luar biasa itu. Gimana begadangnya, gimana paniknya ketika Dede asinya nggak keluar segala macam. Tapi alhamdulillah pada saat lahir tuh normal, asinya lancar. Cuman kan dengan kondisi kayak gitu kan pasti naik turun ya, mungkin orang tua mungkin tahu lah. Ya itu sih yang mungkin baby blues ya, wajar lah begadang pagi, itu sih wajar. Bang, cuman sempat masuk inkubator atau enggak sih Bang anaknya jadinya? Inkubator penghangat ya kayak gitu ya? Iya, kotak. Oh iya. Bukan, gua nggak ngerti tuh namanya apa, cuman dengan kondisi yang kayak gitu, ya memang harus dihangatkan dulu gitu. Itu sih. Tapi katanya sih nggak cuman nggak cuman normal ya, nggak cuman nggak normal, tapi normal juga katanya sih dihangatkan dulu sebelum. Itu sih. Nah Kak, ini kan namanya si Baby L ya, Muhammad Leslar Al-Fatih. Oh ya, Al-Fatih Bilar. Ada Leslar, ada Bilar. Ini gimana tuh Kak? Mungkin sempat tanya ke Kak Bilar nggak sih, kenapa pakai nama Leslar? Atau sempat ngobrol sama lu dulu gitu, mau bikin nama seperti itu yang sangat unik gitu. Iya. Pertimbangannya lama nggak bikin nama itu? Sebenarnya dari dulu tuh namanya udah tahu gue. Dari dulu tuh dia pengen buat Al-Fatih kan. Cuman kesini ya udah akhirnya mungkin ini anak pertama, dan Leslar itu adalah orang yang nama yang memang membesarkan mereka sampai detik ini, dan banyak orang yang suka Leslar gitu kan. Ya menurut gua PR-nya gini, PR-nya adalah anak kedua, ketiga, keempat harus ada Leslarnya. Nggak mungkin dong anak pertama doang yang ada Leslarnya, itu PR-nya sih. Jadi mungkin Leslar itu udah jadi satu marga mungkin buat keluarga kecil ini. Jadi
biar nggak ngiri mungkin kan nanti adik-adiknya itu kok aku nggak ada Leslar ya, pasti semuanya akan ada Leslar ya mau nggak mau karena kita ada Leslar Entertainment, ada apa segala macam yang mengatasnamakan Leslar dan nama Leslar juga ada besar gitu kan, jadi mau nggak mau harus ada tuh gitu sih. Tapi emang Kak Bilar udah cerita-cerita gitu mau nambah lagi anak terus pakai nama Leslar lagi gitu. Iya tadi bocor tuh kayaknya anak kedua anak ketiga gitu kan. Ya enggak kan, maksud gue secara logikanya gitu dong. Maksud gue ya kalau misalnya mau nambah anak gue nggak tahu gitu. Ya pastilah, cuma harapannya kalau rezeki dari Allah mungkin dititipin ya kita nggak pernah tahu lah. Tapi harapan kita adalah yang terbaiknya buat mereka. Tapi mungkin di balik layar Bang Bilar nih nyiapin nama untuk si BBL sendiri berapa lama sih? Udah cukup lama ya, maksudnya udah cukup lama gitu, maksudnya dari awal diri lahir pun mungkin dia udah mempersiapkan namanya karena dia tuh suka dan ngefans banget sama Al-Fatih ya, jadi mungkin itu salah satu kenapa namanya Al-Fatih. Al-Fatih pemain bola? Bukan. Muhammad Al-Fatih. Ya, jadi Al-Fatih. Aduh pertanyaannya bukan, lucu bukan. lagi. Ini Al-Fatih itu tokoh besar di Islam, sejarah Islam gitu. Jadi itu ya, karena dia suka sejarah Islam dan sangat suka dengan tokoh itu, mungkin dengan nama adalah doa, mungkin anaknya bisa jadi jiwa kepemimpinan leadership yang luar biasa nanti insya Allah kayak bapaknya gitu ya, insya Allah lah mudah-mudahan. Tapi kan sebelum Bang Bilar udah apa itu coba ngurusin babynya nggak sih, mungkin ganti popok? Dari awal dari mereka brojol itu lucunya itu kan harus dihangatkan ya, dihangatkan, jadi ketika dia lahir tidak langsung dikasih ke orang tua, ke ibunya, jadi harus ke bapaknya dulu, dihangatkan sama bapaknya di dadanya gitu. Di apa istilahnya ya, anaknya tuh BBL tuh kayak netek sama bapaknya gitu. Lucu banget pada saat itu. Tujuannya sih menghangatkan, tapi naluri seorang anak main kenyap-kenyap aja gitu. Gitu sih. masih ada takut-takut nggak sih Bang Bilar kayak megang bayi gitu? Enggak, karena dia kan udah terbiasa. Dari dulu ponakannya udah banyak gitu, jadi udah terbiasa megang anak kecil gitu. Yang belum terbiasa adalah si dedeknya gitu. Karena anak pertama, cucu pertama juga ya dari Ayah Kejora. Ya itu sih luar biasa yang pada saat cucu harunya luar biasa tuh Ayah Kejora. Sempat Lesti nangis banget, kejer banget pas waktu tadi malam live. Karena apa? Ya haru sih, akhirnya bisa dilihat, akhirnya BBL bisa jadi apa ya, pembawa pintu rezeki juga buat mereka mungkin ya. Dan orang-orang juga udah tahu, nggak penasaran, akhirnya udah bisa lah nih BBL nih. Itu sih. Terlepas dari itu semua, mohon maaf, polemik yang sedang ramai diperbincangkan, kalanya prematur lah segala macam, harusnya bayi yang kandungannya kurang dari 34 minggu itu memang harus diinkubator selama 2 minggu, dan itu selama 1 minggu itu seperti apa Bang lu lihatnya? Ya setahu gue nggak ada inkubator sampai seminggu ya, maksudnya pada saat itu doang yang gue bilang tadi untuk menghangatkan pada pergantian saat suhu gitu ya. Karena kan ketika di luar kan dingin, karena kan dalam hangat ya mungkin ya. Itu doang sih. Tapi kalau untuk menurut gua ya prematur atau enggak itu satu hal yang apa ya, yang penting adalah intinya anaknya sehat gitu. Kak, tapi alasan Dedek waktu itu untuk segera melakukan tindakan operasi apa sih? Itu apa sih Kak? Tindakan Operasi sesar gitu. Makanya kan jadi di luar nikah nih, Desember langsung. Oh iya, kan pada saat itu kan efeknya adalah mungkin kecapean, itu kan aktivitas itu juga banyak pada saat hamil kan, jadi mau nggak mau ya harus ditindak, karena kita pikir adalah pada saat Januari ini nih, karena kan kita juga sudah mempersiapkan yang kalau baru rilis kemarin, video klip kemarin sebenarnya kita udah mempersiapkan udah lama tuh dari konsepnya segala macam, cuman karena kondisi memang mempercepat, saya kira video klip itu dipercepat ke arah sana, jadinya kita makanya pada saat di rumah sakit pun kita mau nggak mau juga untungnya adalah konsepnya udah ada, jadi pada saat di rumah sakit juga aman-aman aja, jadi kita udah tahu rulesnya harus kayak gimana gitu, karena ini kan sebuah apa ya, di luar dari harus segera di ini ya itu jadi impactnya tuh ke Bilarnya dari konsep yang harusnya kita udah matengin, mau nggak mau kita harus majuin gitu sih. Tapi waktu kecapean nih, waktu kakak lihat di rumah sakit itu ada kayak Dede sempat kram-kram atau gimana? Kalau itu gue nggak tahu ya, maksudnya lebih detailnya kayak gimana. Cuman intinya adalah kita dikabarin setelah
berapa hari Dede dirawat gitu, ya harus nunggu tindakan nih. Oh ya udah gitu. Karena mau nggak mau demi keselamatan dia, anaknya. Oke, aman. Kak tadi habis photoshoot ya Kak Dede. Photoshoot. Tadi habis pada dari mana tuh Bilar sama Lesti? Photoshoot di mana? Tuh, Bang. Itu di YouTube-nya Leslar. Oh, yang kemarin itu BBL. Iya itu kemarin sebelum acara launching nama kemarin kita sempetin buat dokumentasi buat BBL. Ya, perdana tuh. Gimana tuh reaksi dari Dedek sendiri sama Bang Bilar? Jadi lucu banget ya maksudnya. Gue baru lihat anak kecil bisa dipose-posein gitu ya. Itu lucu banget sama anaknya. Pas lagi tidur dan gak rewel loh, gak nangis loh. Gila nih dari kecil udah actingnya luar biasa. Depan kamera tahu dia mau dipoto. Kamera face ya kan? Iya, luar biasa bakatnya udah turun-turun banget. Coba itu emang udah mulai ada- direncanain Bang, maksudnya kayak kalau Bang Bi itu dari Bang Bi sendiri kayak kalau punya anak pertama pengen dibikin photoshoot untuk kenang-kenangan udah Oh udah direncanakan enggak, bareng? sebenarnya udah pasti lah. Maksudnya itu udah umum kayak photoshoot baby kan udah umum ya. Jadi Temanya apa Bang kemarin photoshootnya tuh? Ada tema-tema tertentu nggak banyak sih? temanya, biasa ada bola juga, gitu, ada biasa lo pakai lucu gitu, pakai anduk segala macem. Gemes banget tuh kan kayak mainan tuh. Gitu sih. Tapi kayak so far udah mulai endorsement gitu belum sih Bang? Kayak tawaran-tawaran endorse Silakan. buat si baby sendiri gitu kan, gara-gara abis photoshoot yang baby itu udah banyak orang yang masuk atau gimana? Aduh, insya Allah mudah-mudahan kita doain aja rezeki baby lancar, sehat. Ya kita nggak ngarep banyak segala macam, cuman kalau emang ada yang mau kerjasama ya bagus. Bang, dengan fans Leslar yang begitu solid juga kan biasanya banyak kado atau hadiah-hadiah ada mulai berdatangan belum Bang? Iya banyak tuh, banyak banget gitu. Cuman kita nggak sempat unboxing segala macam karena keterbatasan waktu. Terima kasih yang udah kirim. Apapun itu, terima kasih. Semuanya berkarir ya. Pak, berat sedikit nih terakhir kan berat dari BBL sendiri nih 2,8 gitu, tapi usia kandungan Dede waktu itu 32 minggu gitu, sempet dimasalahin nggak sih? Itu jadi polemik juga Kak. Lu gimana tuh Kak? Enggak kok, orang gua saksi mata kok. Yang namanya bayi lahir kan naik turun tuh. Ketika awalnya berapa, terus membesar, memuai, terus menyusut lagi, itu udah wajar sih. Gua udah berkeluarga kok, maksudnya gua tahu ya gimana dulu anak gua juga kayak gitu kok pas lahir, kecil dulu semua gede menyusut gitu, menyesuaikan. Tapi maksudnya dikategorikan normal atau prematur sih? Kalau dokter udah berkata prematur, ya itu sih. Maksud gua nggak tahu lebih jelasnya gitu untuk karena itu bukan karena gua, karena dokter ya. Maksudnya kalau dokter udah bilang kayak gitu, udah pasti ada reasonnya sih. Gitu sih. Sedikit ketenaran BBL akan mengalahkan Bilar kah? Waduh, Terakhir. waduh, Waduh, pertanyaan berat nih. pertanyaan berat sekali ya. Enggak lah, sama-sama lah maksudnya. Tapi ya, orang tua mana sih yang nggak bangga ketika anaknya lebih di atas dari orang tuanya. Intinya sih itu. Oke. Ya, Oke. thank you Makasih bro. banyak. Bro ya.